Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pasti kalian bertanya-tanya, sebelumnya itu video apa sih? Nah, jadi video tadi adalah kompilasi kegiatan lapangan yang berupa seminar guna memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking di Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur oleh kelompok kami di SMP Negeri 17 Surabaya. Jadi kami membawakan seminar dengan materi journalistic writing atau kepenulisan berita. Nah, materi yang kami sampaikan pada seminar tersebut apa aja sih? Jadi sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas Public Speaking B yang beranggotakan 6 anak. Yang pertama ada Hanif Arfian Rizaldi dengan NPM 129, yang kedua Harun Akhlul Firdaus dengan NPM 182, yang ketiga ada Ahmad Dhani Adam Muarif NPM 187, yang keempat ada Galih Egawiano dengan NPM 211, yang kelima ada Muhammad Akbar Rahmadi dengan NPM 231, dan yang terakhir ada Julian Renditya Hadi dengan NPM 249. Jadi, materi atau poin-poin yang akan kita pelajari adalah yang pertama, unsur-unsur berita, yang kedua piramida terbalik, dan yang ketiga adalah tahapan menulis dan menyusun berita. Jadi, sebelumnya perlu kalian ketahui, ada 3 kata yang mirip, yaitu jurnalis, jurnalistik, jurnalisme. Walaupun kata 3 ini mirip, memiliki arti yang berbeda. Yang pertama jurnalis, ialah pelaku jurnalisme. Yang kedua jurnalistik. Jurnalistik ialah teknik pencarian, pengolahan, dan pelaporan sebuah peristiwa. Yang ketiga jurnalisme, yaitu proses kegiatan mencari, mengolah, dan melaporkan sebuah peristiwa. Selanjutnya ialah unsur-unsur berita 5W plus 1H. Yang pertama what, ialah tentang apa. Yang kedua who, tentang siapa. When, kapan terjadi. Where, di mana peristiwa itu terjadi. Why, mengapa itu terjadi. How, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Oke, di sini saya akan menjelaskan gambar orang kecelakaan. Di sini saya akan menjelaskan 5W plus 1H-nya. Yang pertama what, apa. Peristiwa apa yang sedang terjadi ialah kecelakaan. Yang kedua who, siapa yang terlibat. 2 orang yang sedang berkendara. When, kapan kejadiannya. Kejadiannya ialah sore hari. Where, di mana peristiwa ini terjadi. Di jalan raya. Why, mengapa peristiwa ini terjadi. Karena orangnya sedang tidak fokus saat berkendara. How, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Peristiwa itu terjadi karena tidak fokus saat berkendara. 2 orang tersebut jatuh dari motor. Setelah beberapa saat kemudian, seorang saksi menelpon ambulans dan kedua korban kecelakaan tersebut dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Oke, selanjutnya adalah piramida terbalik atau inverted pyramid. Oke, jadi pada piramida terbalik atau inverted pyramid ini sendiri itu memiliki 3 bagian atau 3 aspek penting yang ada. Yang pertama itu adalah the lead, yang kedua adalah the body, dan yang ketiga adalah the tail. Jadi di bagian the lead atau kepala dari berita itu sendiri, itu berisi hal-hal yang paling penting yang harus ada pada berita. Yaitu apa aja? 5W. 5W itu ada what, who, when, why, dan where. Setelah itu ada di bagian selanjutnya the body. The body ini tidak sepenting di delete tadi, cuma dia itu emang harus ada untuk menambah data dan membuktikan kalau berita itu emang valid. Jadi di the body ini itu berisi tentang argumen, bukti, narasi dari penulis atau jurnalisnya itu sendiri, dan juga latar belakang yang ada dari berita tersebut. Selanjutnya adalah detail, bagian terakhir. Dia itu biasanya terletak di bagian akhir dari berita itu sendiri. Jadi detail ini emang tidak sepenting dari 2 bagian tadi, cuma dia itu memang harus ada yang fungsinya untuk menambah informasi yang emang bisa mendukung dari berita itu sendiri. Jadi di detail itu informasi-informasi yang harus ada itu seperti data-data yang bisa mendukung, tabel, mungkin bagian-bagian lain atau bukti-bukti yang itu bisa menunjukkan keabsahan dari berita itu sendiri. Oke, ini penjelasan lebih rincinya ada pada slide ini tentang piramida terbalik. Yang pertama ada the lead, yaitu yang paling penting atau the most important info. Jadi di the lead ini sendiri itu berisi 5W dan juga ada tambahan 1H yang adalah who, what, when, why, where, dan juga how. Jadi di bagian the lead ini sendiri itu menjelaskan secara garis besar gimana berita itu bisa terjadi, gimana peristiwa itu berlangsung, siapa saja yang menjadi korban ataupun pelaku, dan juga bagaimana, di mana, kapan, apa, dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Jadi di lead ini sendiri itu biasanya terdiri dari 30 kata
dan dia itu kurang lebih berisi sebanyak 1 hingga 2 paragraf. Namun yang sering kita temui juga di portal berita online, bagian delete itu biasanya hanya terdiri dari 1 paragraf, dan malah ada yang dia itu hanya beberapa kalimat atau mungkin 1 hingga 2 kalimat aja dalam 1 paragraf itu sendiri. Selain itu juga delete ini harus berisi sesuatu yang emang menarik sehingga pembaca itu mau meneruskan untuk membaca berita hingga selesai. Setelah itu kita berlanjut ke bagian the body atau tubuh dari berita atau informasi-informasi krusial yang harus ada di berita tersebut. Untuk mendukung dari delete ini, gimana cara menceritakan berita ini, itu diperlukan bagian the body. Dan itu emang biasanya berisi sekitar beberapa paragraf hingga menuju ke detail itu sendiri. Dan di the body ini sendiri itu berisi tentang argumen, kontroversi, terus juga ada penceritaan atau story dari narasi penulisnya. Setelah itu juga ada isu beritanya, ada bukti, ada latar belakang dari berita, ada detail-detail yang ada, dan juga lain sebagainya yang bisa dimuat dan juga bisa dijadikan tambahan untuk menunjukkan keabsahan dari berita itu sendiri. Selain itu juga di bagian the body ini biasanya juga berisi tentang foto-foto maupun jika ada video juga. Dan juga mungkin bisa audio juga, suara, bukti rekaman, dan lain sebagainya yang terjadi pada peristiwa yang diberitakan itu. Nah, yang terakhir ada di detail, yaitu informasi-informasi tambahan. Nah, jadi detail ini sendiri itu emang tidak sepenting informasi ataupun bagian yang ada sebelumnya, tetapi dia tetap harus ada untuk memastikan bahwa berita tersebut memang jelas, valid, dan juga bisa dipercaya oleh masyarakat maupun pembaca. Jadi biasanya di detail ini itu juga berisi informasi-informasi yang cukup menarik dan juga masih relevan dengan berita tersebut. Dan biasanya dia itu berisi tentang ekstra-ekstra konten yang seperti kayak kata-kata atau narasi kecil atau sedikit gitu dari jurnalisnya itu sendiri. Selain itu juga dia itu biasanya juga bisa berisi kolom ataupun tabel ataupun grafik yang memiliki sangkut paut juga dengan berita tersebut. Baik, sekarang giliran saya di mana saya akan menjelaskan terkait tahapan menulis dan menyusun berita. Jadi di sini kita akan mulai membahas bagaimana tata cara untuk menulis dan menyusun berita secara baik dan juga benar. Nah, tahapan pertama yang paling penting adalah menentukan judul. Judul sendiri adalah hal pertama yang kita lihat, kita baca, dan yang paling jelas di atas ketika kita menulis berita. Nah, untuk nulis judul yang baik sendiri itu ada 6 poin, 6 tahapan. Contoh-contohnya adalah yang pertama provokatif. Provokatif memang terdengar agak negatif ya. Contohnya kalau misalnya waktu kita sekolah, aku gak bakal nyerang nek gak diprovokasi gitu kan ya. Tapi di sini pengertian dari provokatif sendiri adalah judul kita buat supaya orang-orang jadi merasa ingin membacanya. Dia jadi merasa, wih ini apa sih kok judulnya kok gini, menarik gitu. Nah, makanya sebisa mungkin judulnya provokatif, seperti itu kurang lebih. Kemudian singkat dan padat, tidak panjang, tidak bertele-tele. Biasanya bagusnya itu judul tidak 1 paragraf ya, tapi cukup 4-7 kata. Kemudian relevan. Relevan artinya judul kita juga harus sesuai dengan berita yang akan kita tulis. Selanjutnya juga adalah formal. Nah, formal sendiri samanya tadi seperti singkat dan padat, tidak mendayu-dayu, tidak bertele-tele, jelas, tegas, dan judul ini juga ibaratnya mencerminkan juga dengan berita yang kita tulis. Selanjutnya adalah representatif, menggambarkan. Jadi apa yang kita tulis di judul juga menggambarkan berita apa yang kita tulis, kita bahas. Dan spesifik. Spesifik artinya adalah tidak kemana-mana. Berita ini cukup satu saja arahnya. Ketika berita ini jelas, itu judulnya adalah judul yang spesifik dan itu lebih bagus. Selanjutnya, ketika kita sudah menentukan dan membuat judul yang bagus, kita juga harus berani menentukan news angle yang bagus pula. News angle sendiri ini adalah sebuah sudut pandang, yang mana sudut pandang atau perspektif ini penting sekali dalam penulisan berita. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada gambar contohnya orang jatuh dari motor. Itu bisa dibuat sebagai 2 news angle yang berbeda. News angle yang pertama, sudut pandang yang pertama adalah
orang tersebut terkena kecelakaan, mengalami kecelakaan, otomatis dia mengalami lebam-lebam dan lain sebagainya, sebuah berita, tapi fokusnya adalah ke orang tersebut. Tapi juga bisa digunakan sebagai sudut pandang lain. Contohnya, akibat ada kecelakaan, jalan jadi macet. Nah, itu kan dua berita yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Dalam tulisan berita, sudut pandang ini dipilih berdasarkan sisi yang paling penting dan menarik bagi pembaca. Jadi sebagai seorang penulis, kita juga harus tahu mana kiranya sudut pandang yang paling menarik bagi para pembaca. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk mengumpulkan dan mengorganisir suatu informasi ketika kita menulis sebuah berita. Untuk mengumpulkan informasi dari sebuah berita, kita perlu untuk terjun langsung ke lapangan secara real sehingga informasi yang kita dapatkan itu valid dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Ada 3 cara dalam mengumpulkan atau mengorganisir suatu informasi yang akan kita masukkan dalam berita. Yang pertama, kita harus melakukan observasi secara langsung dan tidak langsung. Maksud dari melakukan observasi langsung dan tidak langsung di sini adalah kita berusaha untuk secara survei, meneliti, mengkaji, ataupun melihat secara real bagaimana berita yang akan kita tulis. Kita melihat secara langsung, yaitu kita terjun di lapangannya secara langsung atau tidak langsung melalui sumber sekunder, baik itu dari orang yang berhubungan ataupun dari pihak-pihak lain yang memiliki kaitannya. Sebagai contoh, ketika kita ada memberitakan mengenai peristiwa demo, maka kita bisa langsung untuk terjun ke lapangan, wawancara langsung dan lain sebagainya. Atau tidak langsung kita bisa menanyakan kepada peserta yang hadir atau demonstran yang hadir di sana. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan wawancara. Melakukan wawancara ini sebagai bentuk cara kita untuk mengumpulkan informasi secara langsung. Kita mengetahui suatu berita yang akan kita tulis, kemudian kita lakukan wawancara. Kita tanya kepada narasumber yang terkait dengan berita yang akan kita tulis, sehingga wawancara yang kita lakukan dapat menerima data yang nantinya akan kita tulis sebagai sebuah berita. Dan yang ketiga, kita harus memiliki kepekaan yang bisa membedakan antara fakta dan opini. Seperti yang kita tahu, asumsi yang kita tahu bahwa fakta adalah hasil lapangan real yang sebenar-benarnya yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Sedangkan opini tentu masih bentuk subjektif dan perlu untuk divalidasi kembali mengenai kebenarannya. Kemudian ada dalam penulisan lead berita. Lead berita atau teras berita merupakan salah satu hal yang terpenting ketika kita akan menuliskan sebuah berita. Karena dalam lead berita akan mempengaruhi kondisi pembaca atau kondisi membaca berita kita nanti seterusnya. Sehingga pengemasan dalam menulis lead berita atau teras berita ini sangat penting. Pertama, kita harus memperhatikan untuk cek. Kita harus melihat, kita harus meneliti secara langsung bagaimana judul berita yang akan kita buat. Kemudian dalam unsur berita yang kedua atau teras berita yang akan kita buat, kita harus memiliki argumen yang kuat. Kita harus memiliki suatu alasan yang kuat atau sebuah kalimat yang kuat dalam menjelaskan berita kita dalam judul berita kita, sehingga dalam penulisan lead ini bisa lebih terpercaya secara validasi karena kita punya argumen yang menarik. Kemudian yang ketiga ada find out atau kita mencari hal yang bisa untuk kita tunjukkan kepada masyarakat. Kita show apa, peristiwa apa yang akan kita tunjukkan. Kemudian yang keempat kita tell, kita memberitahu informasi, kita memberikan informasi kepada orang tentang judul berita itu, tentang teras berita itu, apa yang ingin kita kasih tahu. Jadi sifatnya benar-benar memberikan suatu informasi. Dan yang terakhir ada gather, yaitu mengumpulkan informasi apa yang bisa kita rangkum pada teras berita yang akan kita buat. Oke, tadi sudah dijelaskan terkait penulisan jurnalistik atau penulisan berita yang diantaranya ada unsur-unsur berita, piramida terbalik, dan tahapan menulis dan menyusun berita. Selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu pemilihan kata. Sering disepelekan oleh banyak orang dan ini salah satu faktor yang krusial dalam penulisan berita. Yang perlu diperhatikan adalah pemilihan kata-kata yang cocok untuk mendukung penulisan berita. Usahakan alur yang runtut, jangan melompat-lompat sehingga dapat mengganggu pemahaman pembaca. Nah, dan yang terakhir, kalian bisa menulis berita dengan baik dan benar. Nah, teman-teman, itu dia materi yang dapat kami jelaskan dan semoga materi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian di masa yang akan datang.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.